Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Untuk kalian yang baru pertama melihat video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian. Kali ini kita akan membahas satu kasus pembunuhan yang tak terpecahkan akhirnya terungkap setelah 37 tahun. Puntung rokok yang ditemukan di flat tempat tinggal Mary menjadi petunjuk pertama yang mengungkap identitas pembunuh perempuan tersebut. Lebih dari 30 tahun setelah dia dicekik hingga tewas. Profil DNA yang ditemukan pada puntung rokok dan simpul jubah cocok dengan identitas orang yang diduga membunuh ibu asal Skotlandia dengan 11 anak tersebut. Temuan ini semula membingungkan detektif yang telah menyelidiki kasus yang tak terpecahkan selama 3 dekade itu. Pasalnya, tersangka utama berada di penjara di Edinburgh ketika Mary, 58 tahun, ditemukan tewas di flatnya di Glasgow Barat. Namun, buku catatan sipil penjara mengkonfirmasi bahwa Graham McGill, pelaku kejahatan seks berantai, sedang dalam pembebasan bersyarat ketika perempuan itu ditemukan tewas terbunuh. McGill mengungkapkan bahwa dia kembali ke selnya hanya beberapa jam setelah meninggalkan rumah Mary pada dini hari tanggal 27 September 1984, mengisahkan penyelidikan misteri kasus pembunuhan Mary yang belum terpecahkan serta dampak pembunuhan tersebut kepada keluarganya. Ilmuwan forensik Joanne berkata, ada beberapa pembunuh yang melekat dalam ingatan Anda. Pembunuhan Mary adalah salah satu kasus yang belum terpecahkan paling mengganggu yang pernah saya tangani. Mary menghabiskan malam terakhirnya dengan minum-minum dan bermain domino di sebuah pub. Dia meninggalkan bar sendirian antara pukul 22.15 dan 22.30 dan berjalan kaki kurang dari 2 km ke flatnya. Di tengah jalan, ia memasuki sebuah toko keripik. Di sana ia bercanda dengan staf toko sambil membeli keripik dan rokok. Seorang sopir taksi kemudian menceritakan bahwa ia melihat seorang pria mengikutinya saat ia berjalan tanpa alas kaki di jalan sambil memegang sepatu di tangannya. Urutan kejadian yang menyebabkan McGill berakhir di flat Mary tidak diketahui. Namun begitu tidak ada bukti bahwa pintu flatnya dibuka paksa. Begitu masuk, si pembunuh dengan kejam menyerang perempuan itu yang usianya 2 kali lebih tua darinya. Saat itu telepon seluler belum ada dan Mary tidak sering berhubungan dengan keluarga besarnya. Seminggu sekali salah satu putranya Martin mengunjunginya. Namun ketika pria yang kala itu berusia 24 tahun tiba di apartemen Mary pada 2 Oktober 1984, ia mencium bau yang sangat menyengat. Mary ditemukan meninggal di dalam apartemen, tergeletak terlentang di atas kasur tanpa spray. Gigi palsunya tergeletak di lantai dan gaun berwarna hijau dikenakan secara terbalik. Mantan detektif lain, Wishart, menggambarkan tempat kejadian perkara itu sangat mengerikan. Autopsi menyimpulkan Mary sudah meninggal dunia setelah dicekik setidaknya 5 hari sebelumnya. Detektif kemudian mengumpulkan lebih dari 1.000 keterangan pada bulan-bulan berikutnya, tetapi penyelidikan pembunuhan Mary menemui jalan buntu. Keluarga Mary kemudian diberitahu bahwa penyelidikan kasus pembunuhan itu telah ditutup pada tahun berikutnya. Namun, seorang agen apartemen investigasi kriminal mengingatkan putri Mary, Gina McGavin, untuk tidak kehilangan harapan. Mary memiliki 11 anak dengan 2 pria dan cukup populer di lingkungannya. Putrinya Gina mengatakan dalam film dokumenter itu bahwa ada ketegangan ketika Mary ditemukan meninggal dunia. Dia berkata, "Saya pikir ada pembunuh yang sembunyi di keluarga kami." Gina yang menulis buku tentang pembunuhan ibunya mengatakan dia melaporkan kecurigaannya ke polisi. Ia menambahkan, "Saudara-saudara saya berpikir sama seperti saya pada tahun 1984 bahwa salah satu putranya sendiri terlibat pembunuhan atau mengetahui suatu yang lain, tetapi kami tidak dapat membuktikan apapun." Kemudian, pada tahun 2008, tempat investigasi terpisah gagal menetapkan profil tersangka. Investigasi kelima dimulai pada tahun 2014 dan pengujian DNA dilakukan di Scottish Crime Campus di Garthop, Skotlandia. Sampai saat itu, para ahli menganalisis 11 sampel DNA, namun teknologi yang lebih baru mampu mengidentifikasi 24 sampel DNA.
Hal itu secara dramatis meningkatkan peluang para ilmuwan untuk mendapatkan hasil dari sampel yang lebih kecil atau berkualitas rendah. Tom Nelson, kepala forensik otoritas kepolisian Skotlandia, mengatakan pada tahun 2015 bahwa teknologi akan memungkinkan ketika untuk kembali ke masa lalu dengan potensi untuk memberikan keadilan kepada mereka yang hampir putus asa. Puntung rokok yang memberikan jawaban. Sampel yang dikumpulkan pada tahun 1984 meliputi helai rambut Mary, kuku, dan puntung rokok. Joanne, seorang ilmuwan forensik yang bekerja di SCC, diminta untuk meninjau bukti tempat kejadian perkara yang telah disimpan dalam kantong kertas selama 30 tahun. Saat itu, profil DNA belum diketahui. Mereka yang mengemban tugas menjaga bukti-bukti ini tidak mengetahui potensi benda-benda ini. Mustahil mengetahui nilai yang dimilikinya. Namun, Cochrane menambahkan tim peneliti memiliki wawasan ke depan yang luar biasa dalam melewati bukti-bukti. Temuan itu akhirnya diketahui berkat puntung rokok yang ditinggalkan di asbak di meja kopi di ruang tamu. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi tim penyelidikan kasus yang belum terpecahkan ini, karena mereka rokok yang disukai Mary adalah Wood Bean. Cochrane mengatakan ia yakin bahwa kemajuan teknologi akan memungkinkannya untuk memperoleh jejak DNA. Kami mengalami momen eureka saat puntung rokok yang sebelumnya tidak memberi kami profil DNA, kini memberi kami profil DNA pria yang lengkap. Itu adalah bagian pertama ilmu forensik yang memiliki nilai bukti signifikan dalam kasus ini. Informasi tersebut dikirim ke basis data DNA Skotlandia dan dibandingkan dengan ribuan profil narapidana. Hasilnya sampai ke Cochrane. Melalui dokumen yang dikirim via email, dia segera menggulir ke bawah dan melihat data X di samping kotak. Cocok. Itu adalah momen yang membuat bulu kuduk merinding, kata sang ahli. Formulir itu mengidentifikasi seorang bernama Graham McGill yang dijatuhi hukuman serius atas pelanggaran seksual. Setelah lebih dari 30 tahun kami menemukan individu yang cocok dengan profil DNA tersebut. Teka-teki baru. Namun terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu itu berubah menjadi kekacauan ketika terungkap bahwa McGill yang divonis penjara karena pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan berada di penjara ketika Mary dibunuh. Catatan menunjukkan dia tidak dibebaskan sampai 5 Oktober 1984. 9 hari setelah perempuan dinyatakan meninggal dunia, mantan sarsan Kenny McCubbin ditugaskan untuk memecahkan misteri itu, dan Cochrane diberitahu bahwa bukti forensik lebih lanjut diperlukan untuk membangun kasus yang meyakinkan. Pencarian itu menghasilkan bukti lain, jubah yang digunakan untuk mencekik Mary. Cochrane yakin bahwa kemungkinan besar orang yang mengencangkan simpul tersebut telah menyentuh bagian bahan yang tersembunyi di dalamnya. Di bawah cahaya lampu neon di laboratoriumnya, ia perlahan melepaskannya sedikit demi sedikit untuk memperlihatkan jaringan itu untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 dekade. Kami menemukan bukti kunci DNA Graham McGill, kata Cochrane. Dia telah mengikatkan ikatan itu di leher Maria dan membuat simpul-simpul itu untuk mencekik Maria. Jawaban terbaru. Jejak air mani McGill juga ditemukan pada gaun berwarna hijau yang dikenakan Mary. Namun McCubbin mengatakan dalam film dokumenter itu bahwa bukti forensik saja tidak cukup untuk mengamankan hukuman. Tidak masalah DNA apa yang kita miliki, katanya. Dia punya alibi yang sempurna bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan jika dia berada dalam penjara. Catatan sulit ditemukan karena penjara Edinburgh sedang dibangun kembali pada saat pembunuhan itu dan banyak dokumen telah hilang. Namun pencarian McCubbin telah membawa ke Arsip Nasional Skotlandia yang terletak di jantung kota Edinburgh, tempat ia menemukan buku harian sipir. Sebuah catatan mengubah segalanya. Di sebelah nomor penjara muncul nama G. McGill dan inisial TFF. Mantan sarsan itu berkata, itu adalah pelatihan menjelang dibebaskan yang berarti cuti akhir pekan di rumah. Tim investigasi menemukan bahwa McGill telah mengembalikan cuti akhir pekan selama 2 hari.
ditambah 3 hari cuti para pembebasan bersyarat dan kembali ke penjara pada tanggal 27 September 1984. Dalam kata-kata mantan penyelidik Mark Hudson, itulah bongkahan informasi yang kami cari. Saat itu, dia masih diawasi sebagai pelaku kejahatan seks dan bekerja sebagai produsen di sebuah perusahaan. Gina mengatakan berita itu melegakan. Dia menambahkan, "Saya tidak pernah menyangka akan melihat ini seumur hidup saya." McGill akhirnya dinyatakan bersalah setelah sidang selama 4 hari pada April 2021 dan dijatuhi hukuman minimal 14 tahun penjara. Hakim Lord Burns mengatakan kepada pengadilan tinggi di Glasgow bahwa McGill berusia 22 tahun ketika ia mencekik Mary, tetapi baru diadili saat berusia 59 tahun. Ia menambahkan keluarganya harus menunggu selama ini untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini, mengetahui bahwa siapapun yang melakukannya kemungkinan besar masih bebas. Mereka tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu hari mereka akan mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Itulah tadi kasus pembunuhan Mary yang terjadi pada 27 September 1984 dan kemudian tuntas dan selesai 37 tahun berikutnya. Cukup sekian videonya, sampai jumpa di video selanjutnya.